Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menemukan sebuah rumah tua di ujung jalan yang konon dihuni oleh roh seorang wanita yang terus menunggu kekasihnya? Malam ini, kita akan mengikuti seorang pemuda yang berani menantang takdir dan memasuki rumah di ujung jalan untuk mencari kebenaran di balik legenda menyeramkan ini. Bersiaplah, karena cerita ini akan membawa Anda ke dalam dunia yang penuh misteri dan ketakutan. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, berdiri sebuah rumah tua yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai rumah di ujung jalan. Rumah itu sudah lama ditinggalkan, dan desas-desus tentangnya telah beredar selama bertahun-tahun. Konon, rumah itu pernah menjadi tempat tinggal seorang wanita muda bernama Maria, yang menunggu kekasihnya kembali dari perang. Namun, sang kekasih tidak pernah kembali, dan Maria meninggal dalam kesendirian, meninggalkan rumah itu dihantui oleh kehadirannya. Penduduk desa mengatakan bahwa setiap malam, dari jendela rumah itu, terlihat bayangan seorang wanita dengan gaun putih yang berdiri memandangi jalan, seolah-olah menunggu seseorang. Tidak ada yang berani mendekat, terutama setelah gelap, karena suara langkah kaki, bisikan, dan lampu yang menyala sendiri telah membuat rumah itu menjadi tempat yang ditakuti. Andi, seorang pemuda yang gemar dengan cerita horor dan misteri, mendengar kisah ini dan memutuskan untuk mengungkap kebenarannya. Ia merasa bahwa cerita tersebut hanyalah mitos belaka dan ingin membuktikan bahwa tidak ada yang supernatural di rumah itu. Dengan penuh keberanian, Andi membawa kamera, senter, dan peralatan rekaman lainnya untuk mendokumentasikan petualangannya. Saat malam tiba, Andi tiba di rumah tersebut. Di bawah cahaya bulan yang redup, rumah itu tampak lebih menyeramkan daripada yang dia bayangkan. Meskipun perasaannya bercampur aduk antara antusiasme dan ketakutan, Andi melangkah masuk melalui pintu depan yang berderit. Rumah itu penuh dengan debu dan sarang laba-laba, memberikan kesan bahwa sudah bertahun-tahun tidak ada yang masuk. Andi mulai merekam setiap sudut rumah, berbicara pada kamera tentang sejarah dan rumor yang mengelilingi tempat itu. Saat ia berada di ruang tengah, tiba-tiba lampu tua di sudut ruangan menyala sendiri. Andi terkejut, tetapi berusaha tetap tenang, berpikir mungkin ada masalah dengan listrik. Namun, ketika ia memeriksa, tidak ada sumber listrik yang terhubung. Andi memutuskan untuk naik ke lantai atas, di mana dia mendengar desas-desus bahwa kamar Maria masih ada. Tangga kayu yang berderit di bawah kakinya menambah suasana seram. Saat mencapai lantai atas, Andi menemukan sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu tersebut dan menemukan sebuah kamar yang tampak seperti baru saja ditinggali, tempat tidur rapi, cermin tua di dinding, dan meja dengan buku harian di atasnya. Andi membuka buku harian tersebut dan mulai membaca. Buku itu mengungkapkan kisah cinta Maria dengan seorang prajurit bernama Thomas. Tulisan-tulisan itu penuh dengan harapan dan kerinduan, tetapi seiring berjalannya halaman, nada tulisan berubah menjadi sedih dan putus asa. Di halaman terakhir, Maria menulis bahwa dia akan menunggu Thomas selamanya, meskipun itu berarti dia harus menunggu di dunia lain. Tiba-tiba, suasana di kamar berubah. Udara menjadi dingin, dan Andi merasa ada kehadiran lain di sekitarnya. Dia mendengar suara langkah kaki pelan mendekat, meskipun tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Andi berusaha menangkap apa yang terjadi dengan kameranya, tetapi saat dia menoleh ke arah cermin, dia melihat pantulan seorang wanita dengan gaun putih berdiri di belakangnya. Wanita itu berbisik, "Kau tidak seharusnya berada di sini," sebelum menghilang dalam sekejap mata. Dengan panik Andi berlari keluar dari rumah, meninggalkan peralatan lainnya,
hanya kamera di tangannya yang dibawanya. Sesampainya di luar, ia berusaha menenangkan diri dan memeriksa rekaman yang ia buat. Anehnya, rekaman itu menunjukkan ruangan yang kosong, tanpa ada tanda-tanda wanita atau suara langkah kaki. Hanya ada bisikan samar yang terdengar, mengatakan, "Jangan pernah kembali." Keesokan harinya, Andi kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Ia tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan malam itu di rumah di ujung jalan. Meskipun ia skeptis, pengalaman tersebut membuatnya percaya bahwa mungkin ada lebih banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dan akal sehat. Setelah pengalaman mengerikan di rumah itu, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah dan penghuni sebelumnya. Dia mengunjungi perpustakaan lokal dan berbicara dengan penduduk setempat yang lebih tua, yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang kejadian tersebut. Dari percakapan dengan seorang wanita tua bernama Busari, Andi mengetahui bahwa Maria bukan satu-satunya korban dari rumah tersebut. Busari menceritakan kisah seorang pria bernama Pak Rahmat, seorang peneliti paranormal yang juga pernah mengunjungi rumah itu sekitar 30 tahun yang lalu. Pak Rahmat terkenal karena usahanya untuk mempelajari fenomena supernatural, dan dia sangat tertarik dengan cerita tentang rumah tersebut. Namun, setelah kunjungannya, Pak Rahmat mengalami gangguan mental dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Banyak yang percaya bahwa roh Maria menolak kehadiran Pak Rahmat karena ia mencoba mengungkap rahasia yang ingin tetap tersembunyi. Dengan informasi baru ini, Andi merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar cerita hantu di balik rumah itu. Ia menyadari bahwa rumah tersebut mungkin menyimpan energi atau kekuatan yang lebih gelap dan kuat daripada yang dibayangkan. Andi memutuskan untuk kembali ke rumah itu, kali ini dengan lebih banyak peralatan, termasuk sensor energi dan peralatan rekaman suara yang lebih canggih. Malam itu, Andi kembali ke rumah di ujung jalan. Kali ini, ia memasang peralatan di beberapa ruangan utama, mencoba mendeteksi adanya fenomena aneh. Saat malam semakin larut, Andi mulai merasakan perubahan suhu yang tiba-tiba dan suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Kamera yang ia pasang menangkap bayangan bergerak cepat, sementara sensor energinya menunjukkan lonjakan yang tidak biasa. Saat Andi kembali ke kamar Maria, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di cermin tua, bukannya melihat pantulan dirinya, Andi melihat bayangan seorang pria tua dengan ekspresi putus asa. Andi segera mengenali wajah itu sebagai Pak Rahmat dari foto-foto yang dia lihat di perpustakaan. Pria itu terlihat seperti mencoba mengatakan sesuatu, tetapi sebelum Andi bisa bereaksi, cermin itu retak dengan keras. Kejadian itu membuat Andi yakin bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di rumah tersebut. Andi segera mengemasi peralatannya dan meninggalkan rumah itu, kali ini dengan perasaan lega bahwa ia telah mendapatkan beberapa jawaban. Namun, dia juga merasa bahwa rahasia sebenarnya dari rumah di ujung jalan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Apa yang terjadi pada Maria, Pak Rahmat, dan mungkin lainnya yang berani mendekati rumah itu tetap menjadi misteri yang menggantung. Apakah rumah di ujung jalan benar-benar dihantui oleh roh Maria dan mungkin lainnya? Pengalaman Andi dan penampakan Pak Rahmat menunjukkan bahwa misteri rumah ini lebih dalam dari yang bisa kita bayangkan. Meskipun kita mungkin tidak pernah mengetahui kebenaran sepenuhnya, satu hal yang pasti, beberapa misteri lebih baik dibiarkan tidak terpecahkan. Terima kasih telah mengikuti kisah ini.
dan sampai jumpa di cerita misteri berikutnya yang akan membuat Anda merinding.